Selamat sore Bu Len. Selamat sore Bu Cat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita sore ini coaching sebentar ya Bu ya. Iya Bu Len Ibu. mau ngomongin apa nih? Mohon maaf sebelumnya Bu, apakah saya mengganggu waktunya Bu Sasri? Tidak, tidak Bu Len. Saya sore ini akan berkeluh kesah tentang keadaan siswa saya Bu Cat. Oh ya. Ya Bu Len, apa tuh Bu Len? Mohon nanti bantuannya, mudah-mudahan permasalahan yang saya hadapi ini menemukan solusi yang terbaik. Begini Bu Cat, Ya. siswa saya ini tidak jarang hadir ke sekolah, kemudian datang terlambat, kemudian tidak mengerjakan tugas, dengan istilah katanya berarti kurang disiplin Bu Cat. Iya, ya. Jadi gini, Bu Len tadi katanya punya masalah dengan siswanya ya. Siswanya itu tidak hadir atau jarang hadir ya Bu Len ya. Kemudian terlambat, dan tidak mengerjakan tugas. Di akhir nanti percakapan kita ini, apa yang ingin Bu Len dapatkan? Di akhir percakapan ini mungkin yang saya harapkan Bu, siswa saya itu bisa disiplin, bisa mematuhi tata tertib sekolah, kemudian baik kehadiran maupun dalam mengerjakan tugas Bu. Jadi Bu Len nanti mengharapkan ada solusi ya Bu Len ya. Iya. Jadi siswa tadi diharapkan dia bisa disiplin, kemudian mengerjakan tugas, datang sekolah tidak terlambat lagi. Iya. Dan tentunya disiplinnya memang harus ditingkatkan ya Bu Len ya. Iya Bu Cat. Kemudian gini Bu Len, dari pengamatan Bu Len ini ya, kondisi ideal yang Bu Len inginkan itu seperti apa ke siswa Bu Len tadi? Kondisi ideal yang saya harapkan itu mereka bisa seperti teman-teman yang lain Bu Cat. Kalau di sekolah kan masuknya 7.15, 7.10 minimal sudah berada di sekolah. Kemudian sesuai dengan peraturan sekolah lagi dengan sistem pembobotan bahwa siswa itu kehadirannya kan minimal 80%. Kemudian mengerjakan tugas, kalau tugasnya tidak selesai tidak bisa lanjut ke materi selanjutnya Bu Cat. Jadi semuanya itu harapan saya bisa siswa saya ini melakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bu Cat. Oh gitu. Jadi idealnya menurut Bu Len ini anaknya itu harusnya kalau kita masuknya jam 7.15, berarti selambat-lambatnya 7.10 udah ada di sekolah ya Bu Len. Iya. Kemudian tadi bilangnya juga tugasnya kehadirannya 80%. Dan banyak lagi ya. Kemudian tadi juga bilang menyelesaikan semua tugas ya Bu Len. Iya. Kalau diperhatikan ini kondisi siswa Bu Len yang seperti ini tadi, kalau kita boleh kasih kasih nilai ya dari 1 sampai 10, siswa Bu Len itu berada di level berapa Bu Len? Untuk sekarang ini kalau untuk dimasukkan ke skala nilai skala dari 1 sampai 10, mungkin siswa saya ini mungkin baru bisa kita berikan 6 Bu Cat. 6? Iya. Jadi dari skala, kalau kita boleh kasih skala, tadi Bulan bilang siswanya ini dengan sikap yang dia selama ini itu baru bisa dikasih ada di angka levelnya 6 ya Bulan ya. Iya. Jadi ideal nilai yang Bulan inginkan itu berapa untuk anak kita? Minimal 8 Bu Cat. Minimal 8. Minimal 8 ya Bulan ya. Iya, harga apanya pastinya 8. Minimal 8. 8. Jadi gini, Bulan menginginkannya itu minimal ada di angka 8. Iya. Untuk memenuhi angka 8 ini, apa yang bisa Bulan lakukan?
ke siswa tersebut agar bisa mewujudkan nilai minimal kedisiplinannya itu angka 8 boleh. Baiklah Bu Chat, mungkin untuk bisa menaikkan siswa saya ini bisa berada di angka 8, saya akan melakukan pendekatan lagi Bu Chat. Kemudian mungkin saya juga akan melakukan pendekatan khusus, kemudian saya akan memanggil siswa tersebut. Apa penyebab tidak bisa masuk kelas sesuai dengan jam yang telah ditentukan, kemudian apa penyebab sharing alfa, kemudian apa penyebab tidak mengerjakan tugas sama dengan teman yang lainnya, Bu Chat. Oh gitu. Jadi ini tadi Bulan bilang ya, ini kalau saya ambil kesimpulan dari yang Bulan sampaikan, agar tercapai standarnya itu minimalnya 8, jadi Bulan akan melakukan pendekatan. Kemudian ada pendekatan khusus ke siswa, kemudian Bulan lakukan juga pemanggilan, di mana nanti ketika pemanggilan itu Bulan akan banyak bertanya atau ke siswanya kenapa sering terlambat, kenapa sering alfa, kenapa nak bikin soal ya, nak bikin tugas, sorry ya Bulan. Ini kalau kita teli seperti tadi kayaknya banyak ya Bulan ya. Jadi banyak. mana yang menurut Bulan yang bisa Bulan lakukan terlebih dahulu dari yang tadi? Yang mungkin yang untuk bisa saya lakukan terlebih dahulu pemanggilan secara individu terhadap siswa saya ini, Bu Chat. Pemanggilan secara individu menghadap saya langsung menanyakan masalah yang dihadapinya, Bu Chat. Berarti Bulan yang utama dulu Bulan lakukan di sini adalah pemanggilan siswa tersebut. Ya. Iya. Ya Bulan. Ini agar tidak ragu ya Bulan ya. Pemanggilan maksudnya di sini ini Bulan mau panggil siswanya atau didampingi dengan orang tua? Pertama mungkin untuk besok pagi saya mungkin akan memanggil dulu. Kemudian saya tanyakan apa penyebabnya. Kemudian saya coba menggunakan segitiga restitusi, Bu. Kemudian kalau belum saya juga menemukan jawabannya, mungkin besoknya lagi saya akan mencoba berkoordinasi dengan teman guru BK atau wali kelas untuk bisa melakukan pemanggilan orang tua. Apa benar siswa ini, jangan-jangan nanti takutnya dia berangkat dari rumah tapi ke sekolahnya tidak, Bu Chat. Jadi mungkin itu langkah kedua. Langkah pertama panggilan langsung, langkah kedua saya akan memanggil orang tuanya, Bu Chat. Jadi Bulan akan lakukan pemanggilan siswanya dulu ya Bulan ya. Iya. Ini tadi bicaranya insya Allah kata Bulan tadi besok mau Bulan laksanakan. Iya. Siapa yang bisa bantu Bulan? Untuk besok mungkin saya akan berkoordinasi dengan guru BK sama wali kelas. Koordinasi dengan guru BK, kemudian dengan wali. Jadi besok Bulan akan berusaha mengkoordinasikan ya dengan guru BK, dengan wali kelasnya untuk melakukan pemanggilan khusus ke anak-anak yang tadi kurang disiplin. Ya, Bu. Iya Bu. Luar biasa sekali. Tadi juga Bulan bilang akan melakukan pemanggilannya dengan segitiga restitusi. Luar biasa sekali Bulan. Apa yang Bulan dapatkan dari percakapan kita kali ini? Terima kasih Bu Chat yang telah mendengarkan permasalahan saya. Yang saya dapatkan selama coaching ini, yang pertama permasalahan yang saya hadapi terasa plong karena saya telah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu, dan saya pun bahagia, Bu. Jadi alhamdulillah, berarti Bulan hari ini menemukan solusi sendiri ya Bulan ya dari permasalahan Bulan yang insya Allah akan melakukan pemanggilan kepada anak yang bermasalah tadi dengan bantuan guru BK dan walas ya Bulan ya. Kemudian nanti di tadi juga Bulan bilang insya Allah besok dilaksanakan
besar harapannya mudah-mudahan apa niat tulus Bulen hari ini, solusi yang Bulen temukan hari ini bisa menyelesaikan masalah yang Bulen hadapi. Terima kasih banyak Bu Cat. Ya, dengan adanya coaching yang telah kita lakukan, saya memiliki suatu kebahagiaan sebab bisa mengatasi masalahnya Bu Cat. Iya. Saya pengen sekali loh Bu Len. Kita ketemu minggu besok. Saya ingin sekali mendengar cerita Bu Len bagaimana Bu Len melaksanakan hasilnya. Saya penasaran sekali. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu besok dengan cerita Bu Len yang luar biasa dengan cara menyelesaikan masalahnya. Terima kasih Bu Len. Terima kasih banyak-banyak Bu Cat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Len. Apa kabar Bu Cat? Alhamdulillah baik Bu Len. Baiklah Bu Cat, pada pertemuan ini ada yang bisa saya bantu Bu Cat? Ada nih Bu Len, saya bingung nih Bu Len ya. Gini, saya kan sering dapat jam pembelajarannya itu di siang hari Bu Len. Sementara saya ngajarnya itu ngajar matematika yang rata-rata mungkin sebagian besar anak itu enggak suka dengan matematika. Kadang saya bingung jam terakhir saya mau ngapain gitu ya. Anak-anak dari semuanya itu kurang bersemangat belajarnya. Iya. Oh, jadi masalahnya karena matematika ini adalah pelajaran yang sangat rumit, begitu ya Bu Cat ya? Ditambah pelajarannya di siang hari, jadi kurang fokus. Kira-kira dari kegiatan coaching kita ini, apa tujuan yang Bu Cat inginkan? Saya ingin sekali menemukan solusi, Bu Len. Maksudnya gini, dari permasalahan saya tadi, kira-kira apa yang harus saya lakukan, Bu Len, sebagai guru matematika yang dapat jam ngajarnya itu jam terakhir gitu. Jadi saya nak nengok anaknya itu tertidur, kadang kepalanya itu udah di meja, jadi kita bikin bad mood ngajar. Seperti itu ya Bu Cat ya. Kemudian dari permasalahan Bu Cat alami tadi karena adanya jam siang kemudian bad mood, kira-kira menurut Bu Cat apa kekuatan Bu Cat yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah yang Bu Cat alami tadi? Kalau kekuatan saya udah coba ya Bu Len ya, saya udah coba mengajarnya itu pakai, karena mereka suka gadget gitu kan. Jadi saya udah coba pakai gadget mereka dalam belajar, pakai aplikasi teknologi dan macam-macam. Tapi mungkin kalau saya lihat masih ada kekurangan, maksudnya masih ada siswa yang kurang mood juga gitu. Karena mungkin dia katanya ngantuk Bu, ini Bu, gitu Bu. Oh begitu ya Bu Cat ya. Berarti sudah menggunakan dengan berbagai metode, tidak seperti biasa sudah menggunakan teknologi. Iya. Seperti itu Bu Cat? Iya. Kira-kira dari kegiatan yang Bu Cat lakukan sekarang ini, berapa skala yang bisa Bu Cat berikan dari 1 sampai 10 Bu Cat? Yang udah dilakukan ya Bu Len ya? Iya. Kalau usaha yang sudah saya lakukan itu, saya rasa saya mungkin belum optimal Bu Len, karena saya rasa masih banyak kekurangan. Kalau boleh dikasih angka, mungkin adanya di angka 5 Bu Len. Di angka 5 Bu Cat? Ya. Untuk meningkatkan supaya siswa kita ini lebih baik ke angka skala dari 1 sampai 10, apa yang Bu Cat lakukan dan berapa Bu Cat bisa memberikan nilai dari skala tersebut? Kalau 10 mungkin terlalu sempurna ya, bulannya terlalu tinggi juga angka 10, tapi saya inginnya itu di angka 8 Bu Len. Angka 8 saya ingin mikir lagi karena saya penasaran
lebih ingin menciptakan kelas itu lebih berwarna, lebih bersuara, enggak banyak diam gitu Bu Len. Iya. Jadi ketika saya misalnya ada soal, mereka semangat menjawab, disuruh ke depan mereka mau. Oh begitu ya Bu Cat ya. Ya. Uh, berarti kalau yang kita rasakan sekarang ini mungkin kelas yang Bu Cat rasakan komunikasi satu arah ya Bu Cat ya. Ya, sebagian besar satu arah Bu Len, karena mungkin datangnya dari guru terus. Kemudian strategi apa yang bisa Bu Cat gunakan untuk mencapai bagaimana kelas Bu Cat itu aktif, kemudian bisa sesuai dengan yang Bu Cat harapkan? Ini menurut pemikiran saya Bu Len ya. Yang pertama mungkin karena dapatnya siang. Jadi mungkin kadang sering anak itu, Bu, kita main yuk Bu, kita main yuk Bu. Jadi mungkin ice breaking ya Bu Len ya. Iya. Kemudian selain ice breaking-nya itu mungkin nanti saya juga akan kasih poin ke siswa yang bisa mengerjakan soal ke depan. Poin atau bonus ya Bu Len. Iya. Jadi lebih aktif kelihatannya. Kemudian yang ketiga tadi ice breaking, kemudian mengerjakan dikasih poin. Yang ketiganya itu apresiasi ya boleh, selain poin mungkin mereka butuh apresiasi, itu menurut saya sih boleh. Strategi yang Bu Cat berikan menurut saya itu sudah sangat bagus dengan adanya ice breaking, kemudian dengan adanya poin-poin ini berarti nilai tambah ya Bu Cat ya? Iya Bu. Ya, kemudian dengan adanya apresiasi karena siswa kita itu juga butuh apresiasi dalam PBM ya Bu Cat ya. Kemudian apa yang kira-kira apa yang akan Bu Cat lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan sesuai yang tidak kita harapkan Bu Cat dalam PBM itu kan ada beberapa gangguan sepertinya Bu Cat untuk mengatasi terjadinya gangguan supaya anak itu tetap fokus dalam pelajaran matematika, kira-kira apa yang akan Bu Cat lakukan? Tetap fokus, mengembalikan fokusnya itu mungkin ya bisa dengan mindfulness mungkin ya Bu Len, dan ice breaking. Iya. Ya, agar mereka fokus kan. Iya, ya itu maksud saya ya fokus. Berarti dengan berarti kesadaran penuh ya Bu Cat ya? Iya, kembali ke kesadaran penuh, kemudian dengan adanya ice breaking. Bu Cat, untuk kegiatan Bu Cat dalam menghadapi solusi tadi, kira-kira kapan, menurut Bu Cat, kapan waktu untuk dilakukan? Insya Allah hari Rabu Bu Len, kebetulan saya Rabu juga ada jam ngajar yang siang. Saya akan cobakan hal seperti itu, Bu Len. Iya, kemudian siapa saja yang terlibat Bu Cat? Mungkin gini Bu Len, saya mungkin ada sedikit kekurangan dengan ice breaking. Jadi saya butuh bantuan dari teman-teman, mungkin butuh belajar lagi dengan belajar otodidak, tengok-tengok di YouTube, ice breaking yang benar, mindfulness yang benar. Kemudian mungkin saya juga akan tengok, ada teman saya satu orang itu Bu Len, yang kalau saya tengok kelasnya itu ice breaking-nya asik-asik saya tengok. Namanya itu Miss Yanti Bu Len, guru bahasa Inggris. Ya enak loh ice breaking-nya, penasaran gitu dengan cara dia melaksanakannya. Baiklah Bu Cat, berarti dengan adanya kolaborasi, saya juga ingin bertemu dengan Bu Cat, bagaimana supaya menghidupkan pembelajaran yang lebih aktif lagi, tidak komunikasi satu arah, karena dalam PBM ada 2 siswa, ada yang diam, kemudian ada yang aktif. Yang diam ini mungkin akan menimbulkan suatu pertanyaan di kita Bu Cat, apakah sudah paham dan tidak paham. Baiklah Bu Cat, terima kasih atas waktu yang telah Bu Cat berikan. Kemudian dalam percakapan coaching ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Cat? Saya merasa sangat senang sekali, Bu Len, sangat terbantu sekali karena saya bingung sebenarnya memikirnya solusinya apa. Dengan bicara dengan Bu Len, akhirnya saya menemukan sendiri solusi
dari permasalahan saya mengaktifkan siswa dalam PBM, langkah awal yang akan saya lakukan itu adalah dengan melakukan ice breaking atau mindfulness land. Dengan mungkin bantuan dan dengan berkolaborasi, belajar otodidak dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya yang memang sudah melaksanakan ice breaking dengan baik dan benar, boleh. Baiklah Bu Cat, dengan adanya kegiatan yang Bu Cat lakukan tadi, dengan saya menangkap tadi ada 3 poin penting. Saya juga berharap bagaimana hasil yang telah Bu Cat yang Bu Cat lakukan, dampaknya bagaimana dalam PBM. Minggu depan kita bertemu lagi, kita berbagi cerita lagi. Mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini Bu Cat. Ya. Terima kasih banyak Bu Cat. Terima kasih juga Bu Len sudah meluangkan waktunya membimbing saya menemukan solusi sendiri dari permasalahan. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan bisa saya berikan cerita indah saya ke Bu Len nantinya dalam melakukan aksi nyatanya. Baik Bu Cat, saya tunggu cerita baiknya. Terima kasih. Sama-sama Bu Cat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.